Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soy Manggis, selamat siang, selamat beraktivitas ya. Apa kabarnya di siang hari ini? Semoga Soy Manggis selalu dalam keadaan sehat ya. Dan Soy Manggis di hari ini di jam 11 sampai dengan jam 12 siang hari ini kita akan seperti biasa Soy Manggis ya, di program tahun ini, program podcast moderasi beragama di season 2 episode pertama. Tentunya kami sudah mendatangkan narasumber yang insya Allah akan menjawab semua pertanyaan Sohib Manggis tentunya seputar moderasi beragama. Nah Sohib Manggis nanti bisa mengajukan pertanyaan di line telepon kita ya, di 0741241187, dan Sohib Manggis juga bisa WA di 081174511500. Dan Sohib Manggis untuk menemani aktivitas kamu di siang hari ini, sambil kita membahas seputar moderasi beragama, dan Kamelia sudah mengundang narasumber. Nah, beliau ini merupakan kepala di MI Muhammadiyah Kota Jambi. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Ustadz? Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Gimana Ustaz Rizka, sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Tapi kalau di sini panggilnya Kamelia Ustadz ya. Oke, keren. Iya, jadi bukan Ustazah. Dan beliau ini boleh dong Ustadz diperkenalkan namanya Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budianto. Pendidikan mungkin terakhir di UIN S2 untuk bidang pendidikan. Kemudian saat ini saya ditugaskan oleh Kementerian Agama untuk diperbantukan guru agama di MI Muhammadiyah Kota Jambi. MI itu adalah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kota Jambi. Dan saat ini juga oleh yayasan dipercayakan untuk memimpin atau sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah. Luar biasa. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih Ustadz menjadi kepala di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kota Jambi? Cukup lama ya. Cukup lama ya Ustadz ya? Iya, sekitar dari tahun 2013 sampai sekarang. Dari tahun 2013 berarti sudah 10-11 tahun? Iya, 11 tahun. 11 tahun, luar biasa Ustadz ya. Dan Ustadz juga tergabung kalau dalam organisasi Muhammadiyah, berapa lama Ustadz? Kalau di Muhammadiyah itu memang semenjak mahasiswa. Oh, udah lama Ustadz ya, luar biasa. Iya, dulu artinya saya aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dari tahun berapa ya? 97 ya? 97, waduh. Iya. Kamel belum lahir tuh Ustadz di 97. Belum lahir ya, Masya Allah. Ustadz sudah tergabung dalam organisasi. Tapi Kamel belum lahir, sekarang sudah besar, berarti kan saya sudah tua gitu ya. Tapi masih muda nih Ustadz dari semangat sisi muda, Face ID. Semangatnya juga semangat muda ya Ustadz ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang moderasi beragama dalam pandangan Muhammadiyah ya Ustadz ya. Nah baik Ustadz, seringkali ya kita sering mendengar istilah moderasi beragama ya Ustadz ya. Nah moderasi beragama itu kan adalah konsep yang menekankan kita pada sikap saling menghormati dan toleransi di antara kelompok agama yang berbeda gitu Ustadz ya. Nah konsep ini mengajarkan bahwa setiap orang itu memiliki hak loh untuk memilih dan mengamalkan agamanya masing-masing tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak lain begitu Ustadz ya. Nah kalau dari Ustadz sendiri, bagaimana pandangan Ustadz terkait moderasi beragama itu sendiri Ustadz? Baik, menurut saya dan juga mungkin pandangan Muhammadiyah ya, bahwa moderasi beragama itu adalah suatu sikap di mana kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan juga memberikan kebebasan kepada siapapun warga negara ini untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Apalagi saat sekarang kita kan hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia ya, dan sudah diatur itu semua dalam undang-undang. Oleh karena itu kita sebagai umat yang beragama, wabil khusus barangkali seperti kita, saya umat Islam, itu memang ya masing-masing kita harus tetap menghormati, menghargai, dan juga yang memberikan kebebasan kepada teman kita siapapun ya warga negara ini untuk secara bebas
dia mengamalkan atau memahami, mempelajari dan mengamalkan agamanya. Ya tanpa ada betul lah dia, tanpa ada intimidasi dan sebagainya. Apalagi sebetulnya di Muhammadiyah itu sudah sangat lama ya dengan konsep moderasi beragama itu. Ternyata sudah lama konsep moderasi beragama ini ada di Muhammadiyah ya Ustaz? Ya betul, bahkan juga tidak ada Muhammadiyah seperti Nahdlatul Ulama juga sudah memberikan satu pandangan tentang moderasi beragama itu. Apalagi di Muhammadiyah misalnya konsep misalnya wasatiyah, ya artinya konsep beragama wasatiyah itu adalah konsep bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul bisa menjadi solutif ya, tengahan begitu ya. Jadi wasatiyah tengahan, solusi, gitu ya, adil, tawazun, kemudian juga di sini ada konsep juga sudah menulis tadi ya. Seperti i'tidal ya, itu adalah kita harus berbuat adil dan tanggung jawab. Kemudian tasammuh misalnya, itu adalah toleransi dan artinya menghormati perbedaan. Kemudian syura itu adalah mengedepankan musyawarah ya, konsultasi dan sebagainya, diskusi. Kemudian islah itu terlibat dalam tindakan yang reformatif dan konstruktif untuk perbaikan bersama, dan juga qudwah atau menjadi contoh ya, dan juga muwatonah itu merangkul saudara sebangsa dan dalam menciptakan kedamaian satu negara ini. Jadi sebetulnya ketika berbicara masalah moderasi beragama itu banyak sekali dimensinya. Intinya bagaimana kita memberikan satu kebebasan ya kepada setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Itu udah pemaparan moderasi beragama menurut Ustadz Budianto ya Ustadz ya. Dan pemahaman ini sebaiknya itu ditumbuhkan dari sejak dini ya Ustadz ya, maksudnya. Maksudnya dari sejak dini. Nah, kemudian Ustadz ini kan bekerja sebagai kepala di MI Muhammadiyah Ustadz ya. Nah, ada cara atau tips bagaimana mengarahkan anak didik Ustadz agar bersikap moderat nggak Ustadz? Ya, betul sekali. Ini salah satu daripada mata pelajaran kita ya di Madrasah Ibtidaiyah. Untuk yang pertama tentu kita menanamkan kepada anak kita itu adalah fondasi agama yang kuat. Artinya apa? Setiap kita memang harus meyakini, memahami dulu agama yang kita anut, ya, kemudian kita meyakini dan mengamalkan. Yang berikutnya bahwa kita beragama itu memang, apalagi di bangsa Indonesia ini, itu kita memang harus mengakui ya bahwa di Indonesia itu menurut yang sudah dilindungi oleh negara itu memang ada beberapa agama, tidak hanya agama Islam. Apalagi misalnya kita bisa membaca surat Al-Kafirun ya, yang sering kita baca itu jangan sampai kita salah mengartikan atau menerjemahkan tentang Al-Kafirun itu. Yang sangat letak nilai moderasinya itu di ayat terakhir, yaitu lakum dinukum waliyadin. Artinya bagi kamu agamamu, bagi kami agama kami. Dan saling menghormati, tidak boleh saling mengganggu. Itu yang kita tanamkan anak-anak kepada anak sedini mungkin. Artinya pendidikan agama itu harus ditanam sejak dini ya Ustadz ya. Betul. Salah satunya dengan menyekolahkan anak di sekolah yang sekolah agama yang memang mengajarkan agama. Kalau seperti MI Muhammadiyah begitu ya. Boleh Ustadz dikasih tahu sama Sohib Manggis lokasi di MI Muhammadiyah itu di mana Ustadz? MI Muhammadiyah atau Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah itu adalah sekolah dasar berjelas agama Islam di bawah pembinaan Kementerian Agama Kota Jambi. Dan alamatnya sangat mudah dicari. Jadi ketika kita misalnya dari Al-Falah, itu memang kita harus keliling dulu ke Makalam ya, karena memang itu forbidden, satu jalur. Yang paling enak itu memang dari Makalam. Dari Makalam? Iya, sekitar 60 atau 100 meter ya, itu sebelah kiri dari Makalam itu. Iya. Nggak jauh dari Radio Manggis ya berarti Betul, ya? tidak jauh dari Radio Manggis. Iya. Oke, Ustadz, ada pertanyaan selanjutnya nih Ustadz ya. Untuk di Jambi yang kita kategorikan masyarakat Muhammadiyah ini kan tidak mayoritas ya Ustadz ya, bisa dibilang seperti itu. Dan sekolah Muhammadiyah itu sendiri tidak sebanyak sekolah agama yang menonjolkan identitas. Nah, apa ada pengalaman unik atau hal yang menarik terkait Muhammadiyah selama Ustadz memimpin begitu ya Ustadz ya? Tapi sebelum Ustadz jawab, kita tahan dulu Ustadz ya, karena kita akan mendengarkan jeda iklan berikut ini.
Oke, Manggis masih bersama Kamelia dan Ustadz Budianto dalam podcast Moderasi Beragama Bersatu dalam Perbedaan. Nah, Manggis ya, tadi kan Kamelia sudah nanya nih sama Ustadz ya, bagaimana untuk di Jambi sendiri kan kita dikategorikan masyarakat Muhammadiyahnya itu tidak mayoritas dan sekolah Muhammadiyah tidak sebanyak sekolah agama yang menonjolkan identitas. Nah, apakah ada pengalaman unik atau hal yang menarik terkait Muhammadiyah selama Ustadz memimpin, Ustadz? Ya baik, mungkin ya lembaga pendidikan milik Muhammadiyah itu memang tidak banyak ya di Jambi. Ya, tapi kalau kita berbicara masalah jumlah secara nasional itu memang luar biasa. Saya punya catatan yang mungkin perlu saya sampaikan. Boleh Ustadz disampaikan. Yang pertama ada seperti misalnya TK itu semua lembaga pendidikan di Perserikatan Muhammad itu jumlahnya 27.808 lembaga. Wow, itu yang di? Itu nasional. Nasional itu data tahun 2021. 2021 Kalau lumayan banyak misalnya ya. seperti TK ya, TK Aba yang dikelola Ibu Aisyahnya itu 21.521. Sekolah dasarnya 3.874. Madrasahnya dari MI, MTS, MA itu 2.181. Pesantren 388, perguruan tinggi 163. Wow, lumayan banyak berarti ya Ustadz. Lumayan. Mungkin kalau untuk lokal Jambi memang belum berapa. Ya saya tercatat itu sekolah di seluruh provinsi Jambi itu sebanyak 29 lembaga sekolah. Ya, memang sih mungkin ya untuk masyarakat Jambi masih banyak yang milih-milih ya sekolah itu. Tapi saya pikir, saya yakin dengan masyarakat itu bukan Muhammadiyahnya, tapi lembaga yang akan dimasuki sekolahnya itu. Apakah sekolahnya bagus tidak? Bukan Muhammadiyah tidak Muhammadiyah gitu ya. Tapi kalau di MI Muhammadiyah sendiri ada nggak yang bukan dari organisasi Muhammadiyah tapi menyekolahkan anaknya di MI Muhammadiyah, Ustaz? Iya, banyak sekali. Banyak ya, artinya berarti terbuka ya, terbuka. Bahkan justru sekolah lembaga Muhammadiyah itu, pendidikan Muhammadiyah itu terbuka untuk siapa saja. Bahkan untuk non-muslim pun itu dipersilahkan gitu ya, dipersilahkan. Bahkan untuk non-muslim sekalipun sekedar boleh informasi saja, itu di perguruan tinggi Kupang, ya Umku itu hampir 75% itu non-muslim. Wow. Iya, mahasiswanya gitu. Artinya memang lembaga Muhammadiyah itu terbuka untuk siapa saja. Ya, sampai tidak hanya warga Muhammadiyah atau tidak hanya umat Islam saja. Saya kira itu. Kalau hal-hal yang unik Ustadz yang pernah dialami selama bisa juga sih, memang ya artinya memang ada ya sebagian masyarakat lah yang mungkin masih belum begitu wawasan tentang Muhammadiyah, dia masih milah-milah. Itu Muhammadiyah tuh hati-hati gitu kan. Hati-hati nanti lebarannya duluan. Iya. Kemudian setelah subuhnya tidak kunut. Nah, atau tidak yasinan gitu. Mindset orang-orang seperti itu ya, Ustaz ya. Iya, jadi memang itu sebagian dari yang masyarakat yang masih awam tentang Muhammadiyah lah begitu ya. Oke. Dari tadi kita udah bicara tentang Muhammadiyah ya, Ustaz ya. Iya. Nah, mungkin banyak dari pendengar kita ini yang belum mengenal tentang Muhammadiyah begitu. Bahkan ada yang menganggap bahwa Muhammadiyah ini aliran agama, Ustaz, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Ustaz, Muhammadiyah ini apa, terus juga bergerak di bidang apa, serta fokusnya ke hal apa saja begitu, Iya, Ustaz. baik. Jadi sebetulnya kan Muhammadiyah itu organisasi dakwah, ya. Jadi berawal dari surat Ali Imran ayat 104 itu, seperti misalnya Ahmad Dahlan ketika membaca surat itu, bunyinya wal takum minkum ummatan yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, begitu ya. Jadi hendaklah di antara kamu ya segolongan ada umat untuk mengajak kepada kebaikan. Nah itu mengajak yang baik, kemudian mencegah kemungkaran, dan mereka itu nanti orang-orang yang akan mendapat kemenangan, kata Allah. Jadi berdasarkan ayat itulah seorang Muhammad Darwis kecil atau Ahmad Dahlan yaitu mendirikan dengan teman-temannya namanya Perserikatan Muhammadiyah. Kenapa sampai diberi nama Muhammadiyah? Itu adalah untuk semangatnya bagaimana umat Islam itu betul-betul itu mengamalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi Muhammadiyah itu artinya pengikut Muhammad. Iya, jadi secara bahasa sebetulnya orang Islam itu semuanya Muhammadiyah gitu ya. Terus organisasi adalah perkumpulan yang memang
bergerak dakwah, ya bidang dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekali lagi, jadi Muhammadiyah itu bukan aliran agama. Bukan ya Ustadz ya, Ya, tapi bukan. organisasi. Iya. Apalagi misalnya agama, itu Muhammadiyah itu agama orang Padang tuh. Iya iya iya. Atau Muhammadiyah itu apa namanya agama orang Jogja, karena banyak di sana orang Jogja ya. Tidak. Ya bukan itu. Tapi Muhammadiyah itu memang hanya sama dengan NU, sebuah perkumpulan atau bahasakannya organisasi. Itu kan organisasi dakwah begitulah. Oleh karena itu, secara misi Muhammadiyah itu tidaklah menjadi satu perkumpulan partai politik atau berpolitik praktis. Ya berpraktis. Tapi Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan, ya agama Islam yang bergerak di bidang dakwah, amar nahi mungkar dan tajdid berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin sudah saya sampaikan juga, untuk misi Muhammadiyah itu sendiri adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu misi dari Muhammadiyah itu sendiri ya sendiri. Ustaz ya. Ya, seperti itu. Terus Sohib Manggis ya, mungkin dari Sohib Manggis sendiri ada yang menganggap bahwa Muhammadiyah ini aliran agama gitu ya. Sampai ada yang mungkin mendiskriminasi lah Muhammadiyah gitu Ustaz ya. Nah, jadi mungkin setelah pemaparan dari Ustadz, penjelasan dari Ustadz, terbukalah pikiran-pikiran kita ini yang tadinya belum mengenal Muhammadiyah gitu Ustadz, ya kan Ustadz. Oke Ustadz, kalau dari Muhammadiyah itu sendiri, apakah moderasi beragama dan toleransi beragama ini sering disebutkan Ustadz? Ya baik, di Muhammadiyah justru sendiri, Muhammadiyah itu sangat akrab ya dengan yang namanya kalimat wasatiyah itu. Wasatiyah. Yang ini didengungkan dimulai lama sekali oleh Prof. Din Samsudin, mantan ketua PP Muhammadiyah pada saat itu. Dia mengungkapkan konsep wasatiyah itu. Artinya bagaimana Islam ini menjadi agama tengahan, bisa menjadi solusi, bisa menjadi sesuatu penentu keadilan ya untuk semua golongan, ya gitu ya. Jadi sebetulnya di kata moderasi itu padanannya di dalam Al-Quran itu wasaton, ya. Yang artinya adalah tengahan atau pilihan begitu ya. Seperti misalnya di Quran surat Al-Baqarah 143 itu disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasulan 'alaikum syahida. Jadi artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi dari sini itu Muhammadiyah mengartikan bahwa moderasi beragama itu adalah sesuatu yang niscaya, ya, dan harus dipahami oleh umat Islam itu sendiri yang mayoritas di Indonesia itu, bahwa mestinya umat Islam itu menjadi satu solusi untuk menjadi umat tengahan, umat yang betul-betul menjadi solusi atas semua permasalahan yang ada di masyarakat sini gitu ya, bukan malah menjadi satu permasalahan begitu ya. Nah itu menurut saya seperti itu. Oke, luar biasa ya penjelasan dari Ustadz Budianto. Dan Sohib Manggis, buat kamu yang ingin bertanya atau langsung berinteraksi kepada Ustadz Budi, bisa langsung aja nanti telepon di line telepon kita 0741241187. Tapi setelah jeda iklan berikut ini. Moderasi beragama bersatu dalam perbedaan. Masih tentunya bersama Kamelia dan narasumber yang luar biasa pada hari ini, Sohib Manggis, di pukul 11:34 ya. Dan buat kamu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung di WhatsApp di 0811745150 dan atau juga bisa di line telepon kita 0741241187. Oke, Sohib Manggis, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Gini Ustadz, salah satu hal ya Ustadz ya yang sering diperdebatkan di masyarakat itu tentang mengucap hari raya ke orang yang beragama lain nih Ustadz. Nah menurut pandangan Ustadz sendiri bagaimana itu Ustadz? Baik,
eh, ini memang sesuatu yang sangat riskan ya di dalam pemahaman keberagaman itu di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat referensi yang kita baca, termasuk adalah MUI misalnya, itu untuk hal-hal yang berkenaan dengan hari-hari besar Islam, ya, ucapan selamat, itu memang ulama berbeda pendapat. Dan Muhammadiyah sendiri menganggap bahwa ucapan tersebut itu memang tidak secara jelas atau tersurat dijelaskan dalam hadis atau atau Al-Qur'an itu larangan. Ya, atau mungkin misalnya perintah, tidak. Maka ini masuk ke dalam pemahaman atau ijtihadiyah agama, pemikiran agama begitu ya. Oleh karena itu Muhammadiyah melihat ini memang di berbagai macam sudut atau konteks. Misalnya ketika kita berada di mayoritas umat yang memang non muslim, ya saya pikir ya karena kemaslahatannya lebih banyak, lebih besar, itu Muhammadiyah memandang itu tidak masalah. Tidak masalah. Iya, tidak masalah. Tapi kalau misalnya kita di mayoritas memang seperti Jambi ini mayoritas muslim ya, dan juga yang non muslim juga sudah memahami hal seperti itu. Ketika misalnya kita tidak ikut merayakan atau mengucapkan, ya itu mereka sudah memahami bahwa inilah ranah agama, ranah keyakinan yang memang tidak bisa diucapkan atau dicampur adukan dengan ucapan seperti itu. Nah, jadi Muhammadiyah sendiri itu memang tidak secara larangan gitu ya, larangan tidak. Maka melihat kondisi ya dan kontekstualnya. Yang pertama adalah tentang kemaslahatan yang lebih besar daripada hal itu. Saya kira itu. Kalau dari Ustadz sendiri lebih ke yang mana Ustadz biasanya? Mengucapkan atau tidak Ustadz? Kalau untuk di Jambi ya karena saya memandang bahwa seperti misalnya perayaan agama Islam itu agama-agama itu adalah itu masuk ke dalam ranah keyakinan agama. Dan untuk di konteks Jambi saya pikir tidak perlu untuk mengucapkan itu ya. Dan itu juga saya pikir untuk ya saudara kita yang memang belajar agama, mereka harus sudah memahami bahwa itu adalah ranah keyakinan agama yang memang ya tidak perlu untuk kita mengucapkan atau merayakannya. Saya kira seperti itu. Dan sudah mafhum saja, dipahami saja seperti itu kan. Baik Ustadz. Yeah. Jadi balik ke ada kebaikannya atau enggak kemaslahatan gitu Ustadz. Iya, betul, ya. Oke Ustadz, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Ustadz. Untuk jumlah anggota Muhammadiyah itu sendiri kan tentu sekarang sudah terdata sangat banyak ya di Indonesia Ustadz ya. Dibuktikan itu dengan kartu tanda anggota. Dan ini tentu bisa menjadi modal untuk masyarakat Muhammadiyah berpolitik begitu Ustadz ya. Namun kenapa ada larangan untuk masyarakat Muhammadiyah berpolitik dan mengatasnamakan Muhammadiyah itu sendiri? Ya baik, jadi begitu ya. Di awal itu Muhammadiyah memang sudah menyatakan diri itu bukan organisasi politik, tapi organisasi dakwah. Misinya amal ma'ruf nahi munkar dan tajdid sesuai dengan surat Al Imran 104 tadi. Oleh karena itu memang banyak sih di awal-awal berdiri Muhammadiyah saja itu godaan-godaan untuk menarik ke politik itu terjadi gitu ya. Bahkan di tokoh-tokoh Muhammadiyah sendiri. Oleh karena itu ya sudah berpengalaman sih beberapa dekade yang lalu. Contoh misalnya ketika ada satu tokoh Muhammadiyah mendirikan partai politik pada saat itu, seperti Prof. Amin Rais seperti itu ya. Itu memang terjadi satu perdebatan yang panjang di internal Muhammadiyah itu sendiri. Ya sehingga dengan kita ikut ke dalam politik praktis itu nanti akan menjadi satu kelompok-kelompok yang memang agak sulit untuk kita mendakwakan Islam secara komprehensif. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah itu dalam organisasi politik sudah memang menyatakan diri untuk tidak berpolitik praktis. Nah gitu. Namun Muhammadiyah mengambil kebijakan silahkan kepada warga Muhammadiyah sendiri yang memang punya potensi untuk mengembangkan dirinya di dalam partai politik. Diperbolehkan, bahkan tidak ditentukan partainya. Yang jelas partai yang memang sudah memenuhi undang-undang dan sah itu dipersilahkan. Mungkin kita tahu sendiri misalnya seperti si Raja Juli Antoni itu mantan ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu menjadi sekretaris di PSI ya. Nah, PSI. Dan banyak lagi di PDIP ada juga seperti misalnya Bang Rocky Chandra yang sekarang
nyalek di Partai Gerindra untuk DPR RI yang kita pantau suaranya sekarang sudah cukup bagus ya, di atas, dan kita doakan gitu ya, itu adalah dia bendahara umum pemuda Muhammadiyah Pusat. Nah gitu. Jadi artinya dimanapun ketika warga Muhammadiyah itu ingin untuk mengembangkan potensi dalam bidang politik itu diperbolehkan. Okay. Namun Muhammadiyah itu tidak berafiliasi ke dalam satu partai politik tertentu. Jadi Muhammadiyah semuanya untuk menjaga jarak yang sama terhadap partai politik yang ada. Ya intinya bagaimana warga Muhammadiyah atau kader-kader Muhammadiyah yang memang berdiaspora di dalam partai politik, dia bisa menyampaikan nilai-nilai Islam itu sendiri atau nilai-nilai Muhammadiyah sendiri ya dimanapun dia berkiprah begitu. Ya. Artinya dia boleh terjun ke dalam ranah politik tetapi tidak mengatasnamakan Muhammadiyah. Betul. Seperti itu Ustaz ya. Oke. Tapi diketahui bahwa dia itu kader Muhammadiyah tidak masalah. Iya. Kalau anggota Muhammadiyah itu sendiri memang dibuktikan dengan kartu tanda anggota ya Ustaz ya? Betul ya. Jadi kalau untuk daftar ke Muhammadiyah itu sendiri bagaimana Ustaz? Prosesnya adalah dia mengisi link yang memang sudah online, kemudian nanti dicetak dan direkomendasikan oleh salah satu pimpinan cabang kecamatan ya. Kemudian nanti diupload, kemudian juga ada bayar infaknya 25.000. 25.000. Ya kalau sudah itu. Itu proses... untuk satu kali aja kan? Iya. Infak di awal. Iya gitu di awal 25.000 untuk pembuatan kartu. Nanti diupload itunya tanda bukti pengiriman biaya itu langsung dibawa ke kantor Muhammadiyah di Jambi sini sudah bisa dicetak. Oh gitu. Ya, kalau untuk daftar sendiri kan Sohib Manggis juga belum punya linknya begitu Ustaz ya. Yeah. Bagaimana cara untuk mendapatkan link atau daftar secara langsung begitu? Ya nanti saya share linknya ya. Iya. Saya share link saya nanti di saya. Oke, begitu Sohib Manggis ya. Jadi Sohib Manggis mungkin ada nih yang pengen tahu atau pengen kenal lebih dalam Muhammadiyah dan bahkan pengen masuk atau terjun ke Muhammadiyah itu sendiri, nanti bisa hubungi lebih lanjut begitu ya. Oke, Sohib Manggis, kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya tentunya buat kamu yang masih penasaran sama Muhammadiyah itu sendiri. Tapi setelah jeda iklan berikut ini. 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya, masih di podcast Moderasi Beragama bersatu dalam perbedaan di pukul 11.47 menit Sohib Manggis ya. Dan di siang hari ini kami mau nyapa Sohib Manggis buat kamu yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya lancar. Juga kami mau nyapa Sohib Manggis nih, mungkin ada guru dan tendik di MI Muhammadiyah Kota Jambi yang sedang mendengarkan ya. Selamat siang, selamat beraktivitas juga. Oke, Sohib Manggis, kembali ke podcast ini ya. Begini Ustadz, seringkali Ustadz ya ada perbedaan ya dalam menentukan awal puasa dan awal lebaran. Nih mungkin Sohib Manggis juga mempunyai mindset bahwa Muhammadiyah itu lebarannya duluan, puasanya duluan, seperti itu ya Ustadz ya. Nah, untuk Muhammadiyah itu sendiri bagaimana sih Ustadz cara menentukannya ketika sudah masuk puasa ataupun lebaran begitu Ustadz? Baik, untuk menentukan bulan Hijriah ya, terutama di antaranya adalah satu Ramadan dengan satu Syawal, itu aja sebetulnya yang sering diributkan. Satu-satu yang lainnya belum, misalnya Muharram itu tidak padahal itu juga penentuan juga. Oleh karena itu, sebetulnya ada dua metode besar yang memang dipakai untuk menentukan tanggalan Hijriah, yaitu metode hisab, hisab, yang kedua metode ru'yah gitu ya. Nah, secara konsisten memang Muhammadiyah karena memang organisasi tajdid yang modern, maka Muhammadiyah itu cenderung untuk memakai metode hisab. Lebih tepat lagi hisab hakiki wujudul hilal namanya. Apa itu Ustaz? Ya, artinya bahwa penentuan awal bulan Hijriah itu berdasarkan penentuan perhitungan astronomi. Jadi astronomis matematis itu memang ada rumusnya yang tidak mudah gitu ya. Nah itu untuk penentuan itu untuk saat sekarang itu memang betul-betul sangat masih dipandang bagi Muhammad itu sangat akurat untuk menentukan awal bulan Hijriah itu. Nah sementara misalnya yang pakai metode ru'yah ya, metode melihat
bulan, iya. memakai alat itu memang juga dipakai ya di organisasi yang seperti misalnya di teman-teman NU itu masih konsisten, itu juga memang ada dasarnya. Seperti sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Jadi puasalah kalian karena melihat hilal maksudnya, dan berbukalah berlebarannya karena melihatnya. Dan apabila terhalang oleh awan hilal itu, maka faqdirullah atau genapkan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Menjadi 30 seperti itu. Makanya ada perbedaan Makanya di dalam perhitungannya. Ya, Ustaz, namun ketika kita menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, itu adalah tidak harus melihat hilal secara teropong atau mata begitu ya. Tapi melihat peredaran astronomis ya antara bulan, bumi dan matahari. Dan itu memang secara ilmu pengetahuan dan teknologi saat sekarang itu sudah bisa dibuktikan secara akurat. Contohnya misalnya ketika kita akan menentukan gerhana bulan atau matahari, itu sudah bisa dilihat bahwa akan terjadi gerhana matahari pada tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, itu sudah bisa dihitung dan memang tepat akurat. Nah, itulah sekarang untuk kecanggihan itu. Dan ini juga sebetulnya sejalan dengan surat Yunus ayat 5 itu. Ya, bahwa Allah menciptakan bulan bercahaya, matahari bersinar itu ya, kemudian menentukan manzilah-manzilahnya tempat-tempatnya ya, itu adalah untuk kalian bisa menghitung hitungan tahun dan bulan. Nah, itu sejalan dengan surat firman Allah surat Yunus ayat 5. Nah, artinya Muhammadiyah sekarang di tahun ini sudah menentukan ya kapan sudah puasa jauh-jauh dan hari, sudah lebarannya. Jauh-jauh hari, dan itu kalau tidak salah edaran yang kemarin itu sudah ditentukan bahwa Ramadan pada tahun ini 1445 Hijriah itu jatuh pada tanggal 11 Maret 2024. Dan Idul Fitri nanti itu akan jatuh pada tanggal 10 April 2024. Sudah ada edarannya ya Ustaz ya? Sudah ada edarannya secara resmi dan itu dipublikasikan kepada masyarakat, dan ini sudah dilaporkan kepada Kementerian Agama. Begitu Sohib Manggis ya. Jadi walaupun ada perbedaan perhitungan, tetap kita ada dasarnya masing-masing begitu Ustaz ya. Jadi jangan ketika ada organisasi misalnya yang duluan puasa terus masyarakat menjudge bahwa itu tuh alirannya sesat loh begitu. Enggak ya Ustadz ya. Karena sudah ada perhitungan. Jangan sampai salah pikir gitu, jangan sampai pemikirannya begitulah Ustadz ya. Oke, Sohib Manggis, mungkin satu pertanyaan terakhir, singkat aja jawabnya Ustadz ya. Saya pernah mendengar nih istilah hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup dengan Muhammadiyah. Boleh Ustaz dijelaskan apa makna dari kalimat itu? Ini memang maknanya filosofinya sangat mendalam ya. Ide hidup-hidupin Muhammadiyah, jangan mencari hidup Muhammadiyah. Ini kan berawal dari ketika ada pertanyaan seorang murid Ahmad Dahlan pada saat itu ya. Ketika beliau ngaji dan juga akan berencana untuk mendirikan perkumpulan ini, ada yang bertanya, Kiai, lalu kalau kita menjadi pengurus Muhammadiyah nanti, apakah kita akan mendapat upah begitu ya? Maka dijawablah oleh Ahmad Dahlan, hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan mencari hidup Muhammadiyah. Artinya apa? Bahwa memang gerakan Muhammadiyah inilah gerakan dakwah, begitu ya, dakwah. Jadi siapapun yang memang menyatakan diri untuk bisa aktif, ya mendakwakan Islam melalui jalur Muhammadiyah itu, memang itu tidak tidak dijanjikan ya untuk mendapatkan materi ya duniawi ya. Nah itu. Namun beda ya, misalnya Muhammadiyah itu punya amal usaha seperti perguruan tinggi, sekolah, dan itu artinya orang guru yang mengajari Muhammad itu bukan tidak digaji ya. Justru ketika kita mengelola amal usaha Muhammadiyah itu harus profesional dan proporsional begitu ya. Jadi kepala sekolahnya seperti saya misalnya, atau guru-gurunya ini memang itu wajib digaji ya. Kalau tidak, wah ini bahaya kan. Itu yang dimaksud adalah pengurusnya itu sendiri. Pengurusnya yang ketika dia berkiprah menjadi pengurus Muhammadiyah memang tidak ada itu yang namanya angka-angka, itu tidak ada untuk pengurus. Namun begini ya, jadi kan itulah salah satu daripada fungsi amal usaha Muhammadiyah itu di samping untuk memang media dakwah, kemudian juga untuk kaderisasi dan
diharapkan dari amal usaha Muhammad itu bisa mensupport ya gerakan dakwah Muhammadiyah. Jadi siapapun yang menjadi dai di Muhammadiyah misalnya itu difasilitasi. Ya misalnya mau berdakwah di tempat-tempat terpencil itu dibiayai oleh Muhammadiyah. Tapi bukan gaji ya. Oleh Muhammadiyah. Pengurus-pengurusnya ketika misalnya ada acara-acara di mana-mana atau membutuhkan biaya itu juga akan difasilitasi oleh Muhammadiyah. Dari mana uangnya? Itulah dari amal usaha yang memang milik Muhammadiyah itu sendiri. Oke, cukup Ustadz. Dan terakhir closing statement untuk tema kita hari ini, Ustadz. Ya baik, saya pikir yang pertama adalah moderasi beragama. Saya pikir itu sebuah keniscayaan di dalam warga negara Republik Indonesia ini, bahwa kita sudah sudah kita mengakui bahwa di negara kita tidak hanya satu agama, ya beberapa agama yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, ya kita sebagai umat beragama harus mengembangkan ya sikap moderasi beragama itu, saling menghargai, saling memberikan satu ruang dan kebebasan untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan agamanya masing-masing, tanpa kita harus mengintimidasi atau memaksakan kepada satu dengan yang lainnya untuk memeluk agama kepercayaannya. Apalagi menjudge misalnya agama kita memburukkan atau menyudutkan agama yang lain. Agama kita lah yang paling mereka harus memasuk agama kita gitu ya. Harus, kalau tidak nanti begini-begini, saya pikir itu juga tidak baik. Ya artinya setiap warga negara kita ini memang harus meyakini dan memegang teguh agama dan kepercayaan masing-masing untuk kita amalkan. Begitu. Yang berikutnya bahwa Muhammadiyah itu adalah perkumpulan ormas, ya bukan agama, apalagi aliran agama, ya. Hanya itu adalah media alat untuk kita berdakwah, menyebarkan nilai-nilai keislaman kepada seluruh umat manusia, ya melalui lembaga-lembaga yang dimiliki oleh Muhammadiyah, seperti ada lembaga pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, kemudian juga ada lembaga sosial seperti panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya. Itulah tidak lain tidak bukan digunakan untuk sarana dakwah dan juga sarana untuk kaderisasi Muhammadiyah itu sendiri. Oke, luar biasa penjelasan Ustadz Budianto selaku Kepala MI Muhammadiyah Kota Jambi. Saya manggis ya terkait moderasi beragama dan juga Muhammadiyah itu sendiri. Dan ayo saya manggis mulai sekarang kita harus saling menghormati dan saling toleransi di antara kelompok agama yang berbeda ya. Dan terima kasih Ustadz karena waktu sama-sama juga sudah menunjukkan pukul 11:57 ya Ustadz ya, artinya tinggal 3 menit lagi waktu kebersamaan kita. Dan Kamelia mengucapkan terima kasih juga buat Ustadz yang sudah rela meluangkan waktunya untuk hadir di Radio Manggis, membagikan ilmunya ya Ustadz ya. Semoga kedepannya kita bisa bersilaturahim lagi ke sini Ustadz ya. Insyaallah. Wajib ya Ustadz ya, harus ke sini lagi Ustadz ya. Oke, saya Manggis, terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan kita berdua hari ini di siang hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadi amal jariah juga untuk Ustadz ya, dan mendapatkan pemahaman juga untuk kita semua. Oke, saya Manggis, Kamelia mau pamit dulu. Buat kamu yang sedang beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitasnya. Kamelia pamit dan juga Ustadz Budianto. Amin, juga pamit ya. Dan terima kasih banyak atas semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.